Intoleransi adalah sikap diskriminatif terhadap kelompok tertentu dan menghalangi mereka untuk mendapatkan hak-hak yang sebenarnya dijamin oleh konstitusi. Kalau sekolah intoleran, nggak nyaman dong buat proses belajar kita. Nah, ada beberapa cara untuk memupuk toleransi di sekolah. Misalnya, membuat ruang-ruang perjumpaan antar perbedaan, baik di dalam atau di luar sekolah. Menyuarakan cerita dan praktik baik toleransi di sekitar kita melalui berbagai media. Ayo, mari kita menjadi pelopor toleransi di sekolah kita. Pancasila? Buat apa aku mikirin Pancasila? Karena Pancasila melindungi agama kita. Ya, agama kita semua. Jadi, semua agama hidup bersama, berdampingan dengan harmonis. Setiap orang berharga, setiap orang berarti, setiap orang sejajar loh. Jadi banyaknya suku, ras, agama, dan budaya adalah kekayaan. Indonesia yang satu, satu Indonesia. Pancasila mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama. Kita semua sama-sama berjuang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati. Mulai tanggal 12 Januari 2022, pemerintah akan melaksanakan vaksinasi ketiga dengan prioritas bagi lansia dan kelompok rentan. Upaya ini penting dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat, mengingat virus COVID-19 yang terus bermutasi. Untuk itu, saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena, sekali lagi, saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama. Adapun syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk menerima vaksinasi ketiga ini adalah calon penerima sudah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua lebih dari 6 bulan sebelumnya. Meski sudah divaksin, saya mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Karena vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan merupakan kunci dalam mengatasi pandemi COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, selamat berjumpa pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Fatanisa dapat kembali menjumpai Anda dalam Pasti Bisa. Sebuah program yang akan membahas materi dan juga soal-soal yang tentunya dapat membantu adik-adik di rumah dalam mengerjakan ujian. Dan materi kita hari ini adalah untuk adik-adik yang duduk di bangku SMP. Seperti biasa, Kanisa tidak sendiri di studio. Halo Ibu Nurul Istiqomah. Halo Mbak. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Dapat menyapa terlebih dahulu adik-adik di rumah. Halo anak-anak semua di seluruh Indonesia, mudah-mudahan hari ini semangat belajar ya. Iya, apa materi yang akan kita pelajari hari ini, Bu? Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang norma dan keadilan. Baik, sehingga mata pelajaran kita adalah PPKN ya, betul. Ibu Nurul ya. Dan bersama kita di studio sudah ada adik-adik dari SMP Negeri 3 Tangerang Selatan. Halo adik-adik semua. Halo. Wow, ceria-ceria sekali nih. Hai Mazaya. Halo Ajeng. Hai. Hai Nabila. Hai. Halo Febrio. Hai. Hai Niko. Hai. Nah, Kanisa pengen denger yel semangatnya dulu nih dari adik-adik di studio ya. Belajar bersama. Pasti bisa. Ujian. Pasti lancar. Wow, sangat bersemangat sekali. Semoga adik-adik di rumah juga tidak kalah semangat ya. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Kasepuhan Adat Cipta Gelar berdiri di Bogor 640 tahun silam. Tempat tinggal Kasepuhan selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Saat ini Kasepuhan Adat Cipta Gelar dipimpin oleh Abah Ugi Sugriana Rakasiwi dan berpenduduk kurang lebih 293 orang. Kegiatan utama warga Kasepuhan adalah bertani. Kegiatan utama masyarakat ini tidak terlepas dari kepercayaan dan penghormatan mereka yang tinggi terhadap Dewi Padi yang mereka sebut Nyi Pohaci. Menurut kepercayaan yang mereka anut, berbagai pelanggaran terhadap padi dan tata cara dalam pemeliharaannya akan menimbulkan ketidakberhasilan panen. Perwujudan dari kepercayaan ini adalah aturan dan norma yang berkaitan dengan leit. Misalnya, adanya larangan menjual beras kepada masyarakat di luar warga Kasepuhan. Dalam kepercayaan mereka, beras adalah simbol kehidupan. Dengan menjual beras, itu artinya sama dengan menjual kehidupan. Selain itu, warga Kasepuhan juga dilarang menggiling padi menggunakan mesin perontok padi. Kegiatan menumbuk padi menggunakan lesung dipertahankan karena ini merupakan salah satu media warga bergotong royong dan bersosialisasi antara sesama warga Kasepuhan. Banyak norma atau aturan yang mengikat warga di sana, tetapi tidak membuat warga merasa keberatan menjalaninya, dikarenakan kepatuhan mereka terhadap leluhur. Konon, pelanggaran terhadap norma di sana sangat rendah. Semua warga berusaha mentaati norma yang berlaku. Contoh yang positif dan inspiratif, bukan? Wow, tayangan yang sangat menarik sekali Bu Nurul dan tentunya pasti menambah pengetahuan kita. Tayangan tadi, apa sih Bu kaitannya dengan materi yang akan kita sampaikan? Kalau kita lihat tayangan tadi, di situ ada masyarakat itu diikat oleh satu aturan atau yang disebut dengan norma, di mana norma itu dipakai sebagai pedoman perilaku masyarakat setempat agar masyarakat yang tinggal di situ hidup berdampingan dengan selaras dan harmonis tentu saja. Jadi intinya bahwa norma itu mereka pakai, mereka gunakan sebagai petunjuk perilaku agar terjadi keselarasan atau hidup berdampingan secara harmonis. Baik, nah kita akan membahas lebih lanjut. Silahkan Ibu Nurul untuk dapat bersiap menyampaikan materi. Kanisa ingatkan kepada adik-adik di rumah bahwa adik-adik dapat menyaksikan tayangan ini melalui website kami tve.kemdikbud.go.id. Dan selain itu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, Televisi Edukasi. Bagi adik-adik yang memiliki gawai Android, dapat mendownload aplikasi Televisi Edukasi sehingga dapat menyaksikan secara langsung tayangan kami di handphone adik-adik di rumah ya. Dan jangan lupa bahwa adik-adik dapat bertanya secara langsung ke studio melalui layanan telepon bebas pulsa di 08
0800-140-3046. Nah, kita sudah siap masuk ke materi, sudah siap Ibu? Oke, baik. Silakan. Mas. Ya, untuk segmen yang pertama ini, indikatornya adalah menjelaskan norma dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk lebih menggali lebih dalam tentang norma dalam kehidupan masyarakat, kita akan membahas soal-soalnya ya. Baik. Kita langsung masuk pada contoh soal ya. Oke. Dapat dibantu dibacakan oleh Ajeng, silahkan. Pada hakikatnya, manusia adalah zon politikon. Arti kata tersebut adalah A. Manusia adalah makhluk yang lemah. B. Manusia dapat hidup sendiri dan mandiri. C. Manusia selalu hidup berkelompok atau bermasyarakat. D. Manusia makhluk yang cerdas dan kreatif. Iya, kita pahami lagi soal ini. Pada hakikatnya manusia adalah zon politikon. Arti kata tersebut adalah A. Manusia adalah makhluk yang lemah. B. Manusia dapat hidup sendiri dan mandiri. C. Manusia selalu hidup berkelompok atau bermasyarakat. Ataukah D. Manusia makhluk yang cerdas dan kreatif. Kira-kira apa nih jawaban yang paling tepat? Adik-adik di studio ada yang sudah tahu? Saya. Mau mencoba menjawab? Niko, silahkan. Manusia selalu hidup berkelompok dan bermasyarakat. Berarti menurut Niko jawabannya adalah C ya? Nah, adik-adik di rumah apakah sama atau berbeda ya? Adik-adik di studio ada yang punya jawaban lain atau sama? Sama. Nah, kita cek. Apakah benar Ibu Nurul? Semuanya idem ya. Jawabannya C. Kita lihat jawabannya. Iya, jawabannya adalah C. Baik, kita akan membahas jawabannya itu ya. Ada yang tahu gambar ini siapa kira-kira? Tokoh Aristoteles. Siapa sih beliau? Filsuf. Pinter. Berarti banyak baca ya. Aristoteles adalah seorang filsuf dari Yunani. Beliau menyebutkan kata zon politikon untuk menggambarkan tentang makhluk sosial. Jadi manusia itu pada dasarnya adalah memiliki kecenderungan atau secara alamiah, secara kodrati, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, akan tetapi manusia itu adalah bagian dari manusia yang lain yang hidup secara berkelompok atau bermasyarakat. Kenapa? Karena pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi memang membutuhkan orang lain. Contohnya begitu kita lahir di dunia saja, kita pasti akan membutuhkan orang lain. Iya. Nah, jadi ini menggambarkan bahwa manusia memang tidak bisa hidup sendiri, tetapi secara alamiah, secara kodrati, manusia itu membutuhkan orang lain dalam hidup bermasyarakat. Baik, iya sangat jelas sekali ya pengertian dari zon politikon tadi. Kita lanjut pada soal berikutnya Ibu Nurul ya. Oke. Dapat bantu dibacakan oleh Febrio. Manusia dalam kehidupannya pasti memiliki kepentingan dan pemikiran yang berbeda. Agar kepentingan antar manusia tidak saling berbenturan dalam masyarakat, maka diperlukan adanya A. Kebijaksanaan, B. Toleransi, C. Hukum, D. Norma. Nah, ini sangat menarik sekali karena jawabannya mirip bisa benar semua ya. Manusia dalam kehidupan pasti memiliki kepentingan dan pemikiran yang berbeda. Agar kepentingan antar manusia tidak saling berbenturan dalam masyarakat, maka diperlukan adanya dari 4 pilihan jawaban mana yang paling tepat? A. Kebijaksanaan, B. Toleransi, C. Hukum, ataukah D. Norma? Bagus-bagus semua nih pilihan jawabannya. Kira-kira menurut adik-adik di studio jawaban yang paling tepat yang mana ya? D. Kalau menurut Ajeng? D. D. Norma. Kenapa Ajeng? Alasannya? Karena norma itu kayak suatu kaidah atau aturan yang harus dilaksanakan oleh manusia atau antar manusia agar tidak terjadi kerusuhan. Kalau misalnya suatu pendapat itu berbeda, kan bisa menyebabkan kerusuhan. Gitu. Jadi sangat diperlukan adanya norma. Baik. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Saya. Iya, silakan Nabila. Jawaban saya toleransi, karena dalam soalnya yaitu pemikiran yang berbeda. Artinya masih ada yang berpendapat berbeda. Dan toleransi itu kita harus saling menghargai pendapat orang lain agar tidak terjadi perbenturan pendapat. Baik, wah menarik nih ya. Ada perbedaan jawaban. Yang lain apakah sama? Febrio silakan. Mungkin hukum, karena manusia itu secara alamiah pasti tidak ingin mesti dipaksa agar melakukan sesuatu.
Karena toleransi itu kan masih bisa dilanggar. Bahkan hukum saja yang memaksa masih bisa dilanggar. Wow, semakin menarik nih kita pembahasannya. Niko dan Mazaya, apakah sama atau ada berbeda dibanding yang lain? Kalau saya sama di norma, karena manusia itu hidup harus memiliki aturan. Kalau tidak, hidup tersebut akan berantakan. Baik, mana yang paling tepat kita tanya Bu Nurul ya. Oke, kita bahas ya. Penasaran dengan jawabannya? Yang paling tepat adalah D. Jawabannya adalah norma. Baik, kita akan membahasnya. Masyarakat itu pada hakikatnya adalah kumpulan-kumpulan individu-individu atau manusia-manusia yang hidup bersama dalam lingkungan yang sama. Nah, orang yang atau individu yang tinggal dalam lingkungan yang sama tersebut tentu tidak memiliki kepentingan yang sama, pasti memiliki kepentingan yang berbeda, pandangan yang berbeda, keinginan yang berbeda. Jadi perbedaan-perbedaan ini apabila tidak diakomodir maka bisa menjadi satu peluang untuk terjadinya konflik, untuk terjadinya perpecahan. Nah, menyadari akan hal itu karena perbedaan yang banyak tadi, karena kepentingan yang berbeda-beda tadi, masyarakat melakukan interaksi atau saling berkomunikasi untuk mencari jalan tengah biar agar tidak terjadi kekacauan atau konflik tadi, sehingga mereka membentuk sebuah norma atau aturan. Nah, aturan ini dipakai, digunakan untuk mengikat perilaku mereka agar kepentingan-kepentingan yang berbeda tadi, agar pikiran-pemikiran yang berbeda tadi, agar keinginan-keinginan yang berbeda tadi bisa terakomodir, sehingga mereka memiliki satu visi atau tujuan yang sama. Baik, jadi jelas bahwa yang paling tepat adalah norma ya, walaupun memang dalam interaksinya harus saling toleransi. Betul, lalu penerapannya yang iya, dalam penerapannya hukum pun nanti juga akan ada kaitannya, namun untuk soal ini yang paling tepat jawabannya adalah norma ya. Jadi sedikit Mbak, jadi hukum itu memang masuk ke dalam norma. Norma itu bentuknya ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, hukum itu termasuk norma yang tertulis. Begitu. Baik, sudah jelas adik-adik di studio? Jelas. Semoga adik-adik di rumah juga jelas ya. Kita berlanjut pada soal ketiga di segmen ini, dapat dibantu dibacakan oleh Mazaya, silahkan. Lahan pemukiman di Kampung Pulo sangat luas. Akan tetapi, kampung tersebut hanya boleh dihuni oleh 7 kepala keluarga. Kondisi tersebut sudah berlangsung turun-temurun sampai saat ini. Berdasarkan informasi tersebut, masyarakat Kampung Pulo telah mematuhi norma A. Agama, B. Adat, C. Kesopanan, D. Kelakuan. Nah, ini tadi semakin dalam lagi tentang norma, ada bagian-bagiannya. Nah, di sini soalnya lahan pemukiman di Kampung Pulo sangat luas, akan tetapi kampung tersebut hanya boleh dihuni oleh 7 kepala keluarga. Kondisi tersebut sudah berlangsung turun-temurun sampai saat ini. Berdasarkan informasi tersebut, masyarakat Kampung Pulo telah mematuhi norma. Nah, sebelum kita jawab, ada adik-adik di rumah yang ingin bertanya nih di studio. Kita sapa dulu ya. Halo, Televisi Edukasi, dengan siapa di mana? Halo. Iya, halo. Iya, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana, Bu? Dengan Yumna di Rawabelong, Kak. Oh ya, silahkan pertanyaannya. Iya, mau tanya, kan ada istilah saya pernah dengar, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Itu maksudnya apa ya? Baik, pertanyaan yang menarik sekali ya dari teman kita di Rawabelong. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ibu Nurul dapat dijelaskan tentang pernyataan tersebut? Anak-anak yang di sini ada yang tahu? Saya. Ya. Di mana masyarakat, di situ ada hukum. Seperti kita ketahui, kehidupan bermasyarakat itu butuh aturan. Hukum dan norma itu merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi. Jadi di mana masyarakat itu tinggal pasti ada hukum atau aturan yang ada dan itu harus dipatuhi oleh masyarakat tersebut. Baik, itu dari Niko ya. Bagaimana Ibu Nurul? Dalam bahasa Latin itu ada disebut ibi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ini maksudnya bahwa tidak akan berjalan masyarakat itu apabila tidak ada hukum. Artinya masyarakat bisa berjalan karena ada aturan yang ditaati, yaitu hukum. Jadi tidak mungkin ada masyarakat kalau hukum
Tidak ada gitu. Apa yang terjadi apabila masyarakat itu tidak punya aturan akan seperti apa, sehingga dalam bahasa Latin tadi ada ibi societas ibi ius, di mana ada masyarakat disitulah ada hukum. Baik, semoga menjawab dengan jelas tadi pertanyaan dari salah satu penonton di rumah ya. Betul, ya. Kita lanjut pada soal yang tadi tertunda penjelasannya. Nah, tadi sudah disebutkan untuk soal ini pilihan jawabannya ada 4. Apakah A, agama, B, adat, C, kesopanan, atau D, kelakuan? Kira-kira adik-adik di studio ada yang tahu jawaban yang paling tepat apa? Tadi ada kata kuncinya ya Bu ya di kalimat ini. Salah satunya sudah berlangsung turun-temurun ya. Ada yang tahu? Saya. Silakan Nabila. Itu termasuk norma adat karena telah turun-temurun dan masih tetap dijaga. Baik, jadi kalau menurut Nabila jawabannya adalah B ya. Yang lain apakah sama atau ada yang berbeda? Sama. Bagaimana Ibu Nurul? Ya, di sini sudah jelas mulai jawabannya ya. Jawabannya adalah norma adat. Baik, kita bahas. Adat istiadat itu adalah tata nilai atau tata kelakuan atau peraturan tentang tingkah laku yang peraturan tersebut itu melekat pada diri individu yang tinggal di masyarakat itu. Kenapa? Karena aturan tersebut itu bersifat kekal. Kekal itu artinya tidak akan berubah sampai kapanpun. Nah, aturan-aturan yang tidak tertulis itu berkembang dan dipertahankan terus-menerus dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Jadi dari dulu sampai sekarang originalnya masih ada dan tidak mungkin akan diubah karena masyarakat sudah meyakini dengan sangat yakin dan sudah terintegrasi, sudah menyatu dalam dirinya. Keyakinan itu sudah menyatu dari dirinya sendiri sehingga perilakunya mencerminkan aturan adat itu. Baik, Kira-kira seperti tayangan yang tadi awal kita saksikan. Betul, ya. iya. Ibu Nurul dapat duduk terlebih dahulu. Dan adik-adik di rumah jangan kemana-mana karena setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis. Menerima vaksin COVID-19 dosis kedua lebih dari 6 bulan sebelumnya. Saya mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Kombinasi vaksinasi booster yang akan diberikan mulai tanggal 12, yang nantinya mungkin akan bisa bertambah jenis kombinasinya. Untuk vaksin primer Sinovac, kita akan berikan vaksin boosternya setengah dosis Pfizer. Pertama dan kedua Sinovac akan kita berikan booster setengah dosis AstraZeneca. Atau rezim ketiga, kita akan berikan setengah dosis Moderna. Seluruh kombinasi ini sudah mendapatkan persetujuan dari BPOM dan juga rekomendasi dari ITAGI. Menunjukkan peningkatan antibodi yang relatif sama atau lebih baik. Saya menghimbau sekali lagi agar program vaksinasi booster ini diprioritaskan untuk kelompok lansia. Dan vaksinasi booster gratis ini akan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. We live from one crisis to another. But we also will exist as a part of solution. G20 is a multilateral cooperation forum consisting of 60% Earth population, 75% global trade, and 80% world GDP. G20 gathers both developed and developing countries to collaboratively overcome collective crises. The purpose of G20 is to realize the strong, sustainable, equal, and inclusive global development. The nation members of G20. Presidensi Indonesia di G20 tidak sebatas seremonial belaka.
Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk melakukan aksi-aksi nyata. Restructuring global health architecture, building global health system resilience, global pool of funds and global mechanism for pandemic prevention, preparedness and response, and improve global genomic surveillance using existing data sharing platform. Harmonizing global health protocol standards to enhance cross-border interconnectivity and to improve interoperability and connect health information systems for international travel. Expanding global manufacturing hubs to LMICs and strengthening global network of scientists related to public health emergencies for pandemic prevention, preparedness, and response. We can produce vaccine using virus platform or protein platform. We don't have the technology yet to produce vaccine. So we are very, very keen and would like to give a lot of incentive to pharmaceutical companies that will bring in the technology to build the medicine. Welcome to Indonesia. Thank you for actively participating in taking care of the world. Recover together. Recover stronger. Hai Ma. Hai, anak Mama udah pulang. Ma, tahu nggak sih? Aku kepilih jadi tim basket di sekolah loh. Wah, bagus dong. Mama ngapain sih? Ma, Pa, aku dapat tiket gratis loh buat kita bertiga. Oke. Nara, bajunya masih berantakan lagi. Nara, kita harus gimana, Pa? Aku, kamu, dan hutan kita. Aku dan kamu sempurna. Bumiku, hutanku, sempurna. Semua sempurna adanya. Dalam hutanku ada pohon-pohon tinggi, rumput-rumput hijau, bunga-bunga cantik juga memekar. Aku sedih jika pohon-pohonku ditebang. Aku sedih jika hutanku dirusak. Bukankah kita harus saling menjaga? Aku insan yang indah, sama sepertimu, bernafas dalam bumi yang sama. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpegang erat, saling menjaga.